nikmat kita bisa berkumpul bersama untuk melakukan sholat zuhur dan insya Allah dilanjutkan dengan tawaful. Salat dan salam semoga bercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga zaman. Baik jamaah sholat zuhur Masjid Asy-Syifa Sekretariat Bogor yang memuliakan. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita sebagai rangkaian dari Gemar Ramadan di DKM Asy-Syifa. Insya Allah setiap harinya kita melakukan kajian pada zuhur. Insya Allah pada hari Selasanya tadi oleh Ustaz Fedi Suyadi DPD beliau sudah hadir di tengah kita. Insya Allah kalau pekan kemarin kita sudah membahas tentang salat tahiyatul masjid dan insya Allah kita juga kembali oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sebentar mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Sebelumnya tadi sudah disampaikan, kita sudah membaca hadis tentang tahiyatul masjid. Sekarang kita masuk hadis berikutnya, masih dalam kitab shalah, tentang bayanu kaifiyati sholatil lail, tata cara salat malam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, sa'ala rajulun an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau berada di atas mimbarnya. Ma tara fi sholatil lail, wahai Nabi, bagaimanakah tata cara sholat malam? Qala, maka Nabi katakan, matna matna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Fa idza khashiya as-subha shalla wahidatan. Apabila khawatir masuk waktu subuh, maka sholat dikerjakan 1 rakaat. Fa autarat lahu ma shalla, maka ini sebagai sholat witir baginya. Wa innahu kana yaqul, dan beliau juga katakan, ij'alu akhira sholatikum bil laili witran, jadikanlah salat witir sebagai salat terakhir malam kalian. Jadi salat terakhir pada salat malam kalian. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini Abdullah ibnu Umar beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi, dan dalam riwayat Abu Dawud dikatakan kana minal badiyah, laki-laki ini adalah orang Arab Badui, wa huwa 'alal mimbar, dan dia berada di atas mimbar, ai mimbaru masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas mimbar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimbar itu dalam bahasa Arab diambil dari kata nabar yang maknanya al-irtifa, sesuatu atau tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat yang lain. Jadi mimbar itu secara bahasa maknanya al-irtifa, dia tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan dia bertanya, ma tara fi sholatil lail, wahai Nabi, bagaimanakah atau apa yang kau katakan tentang sholat malam? Maknanya kaifiyah, yaitu tata cara dan rokaatnya. Maka Nabi katakan matna matna, sholat malam itu tata caranya dikerjakan dengan 2 rakaat. Fa idza khashiya subha, apabila seorang sholat malam dan dia khawatir masuk waktu subuh, yaitu tulu'ul fajri, masuk atau terbit fajar subuh, fa autarat lahu ma shalla, maka dia menjadikan sholatnya witir. Witir itu maknanya ganjil. Jadi maka dia sholat hanya 1 rakaat. Dia sholat hanya 1 rakaat apabila dia khawatir masuk waktu subuh.
Kemudian terkait dengan hal ini, apabila sholat di malam hari itu dikerjakan di bulan Ramadan, maka disebut dengan sholatul tarawih. Jadi disebut dengan sholatul tarawih. Tarawih itu berasal dari kata tarwihah yang maknanya istirahat, yang maknanya jeda atau istirahat. Maka sholat tarawih disebut dengan sholat tarawih, dijelaskan oleh para ulama karena fa'idha sallu arba'an istarahu. Dulu para sahabat apabila mereka sudah sholat 4 rakaat maka mereka istirahat. Tsumma sta'nafu as-sholata arba'an, kemudian memulai sholat 4 rakaat berikutnya. Tsumma starahu, kemudian istirahat kembali. Tsumma sallau salatan, kemudian baru sholat 3 rakaat. Maka disebut sholat tarawih berasal dari kata tarwihah yang maknanya istirahat. Adapun tarawih itu secara istilah maknanya qiyamus syahri Ramadan, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Maka ini terkait juga dengan hadis tadi. Kemudian banyak keutamaan yang akan didapatkan bagi sholat tarawih. Di antaranya sababun lil ghufran. Ma taqaddama minadz dzunub, merupakan sebab dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita dengar itu hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azima. Nabi itu memotivasi untuk sholat malam di bulan Ramadan. Beliau perintahkan para sahabat fihi untuk melakukannya bi ghairi azim atau bi azimatin, dengan perintah yang sangat. Fayaqul, dan Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia salat di malam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Demikian juga orang yang dia sholat, itu sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan sampai selesai bersama imam, maka kutiba lahu qiyamu lailatin kamilah, dicatat baginya pahala sholat semalam penuh. Apa dalilnya? Hadis Abu Dar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkatakan, atau Abu Dar bertanya, ya Rasulullah, lau nafaltana qiyama hadhil lail. Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengimami kami sholat sunnah pada malam hari ini. Faqala innar rajula idza sallama al-imam hatta yansarifa kusiba lahu qiyamul lail. Maka Nabi katakan, kalau tadi Abu Dar bertanya, wahai Nabi, seandainya engkau menambah sholat sunnah di malam hari ini, maka Nabi katakan, siapa saja yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya sholat semalam penuh. Maka di sini dalil yang menunjukkan tidak tepat apabila seorang dia sholat tarawih bersama imam, dia mutus di rakaat ke-8 atau rakaat ke-20, dan dengan alasan dia ingin menambah sholat malamnya dan dia supaya witirnya di akhir atau menjadi penutup sholat malamnya. Maka apabila seorang melakukan demikian, dia tidak akan mendapatkan keutamaan sholat semalam penuh atau pahala seperti sholat semalam penuh bersama imam. Maka yang tepat adalah apabila seorang dia sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di masjid, maka tidaklah berhenti kecuali setelah selesai bersama imam. Jangan putus di 8 atau 20 rakaat apabila sholatnya 11 atau 23. Supaya apa? Dapat keutamaan ini. Adapun boleh enggak baginya menambah rakaat, misalkan dia bangun jam 3, jam 2 untuk sholat lagi? Jawabannya boleh, akan tetapi tidak boleh menutupnya dengan witir lagi, karena Nabi katakan la witroni fi lailatin, tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Maka caranya ada 2 yang dijelaskan oleh para ulama. Bisa jadi dia salam
bersama imam di rakaat yang ke-11, dan kalau nambah ya dia nambah 2 seterusnya, tidak ditutup dengan witir. Atau cara yang kedua, ini dipandang agak aneh, akan tapi bisa dilakukan. Caranya adalah ketika imam berada di sholat witir rakaat yang ketiga atau yang ke-11 itu, ketika imam salam dia naik lagi, dia genapkan, maka dia naik lagi, maka dia tambah 1 rakaat kemudian dia salam, maka sholatnya genap dan dia dikatakan sholat bersama imam sampai selesai. Kemudian kalau mau nambah, dia nambah, nanti misalkan jam 2 bangun 2 rakaat sampai dia capek, kemudian ditutup dengan witir. Maka 2 cara ini dibenarkan oleh para ulama. Adapun kalau orang dia mutus di rakaat ke-8 atau rakaat yang ke-20 dengan alasan dia nambah dan dikatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah salat witir kalian sebagai salat penutup malam kalian, maka ini tidak tepat karena dia akan luput dari keutamaan tadi. Adapun sabda Nabi tadi bagi orang yang memang mungkin untuk menjadikan salat witirnya sebagai penutup salat malamnya, bukan berarti tidak boleh salat lagi setelah salat witir apabila ada sebab. Maka ini sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian hukum sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan. Kata para ulama, sholatul tarawih sunnatun muakkadatun. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Yaitu hadis Abu Hurairah, kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW yuraqibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi adli. Itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk sholat di malam hari bulan Ramadan tanpa beliau tekankan, dan beliau sabdakan dengan tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang kedua dalilnya adalah ijma', kesepakatan para ulama. Di antara ulama yang menukil sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah adalah An-Nawawi. Beliau sebutkan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau katakan fa sholatul tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga yang menukilnya adalah As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam Subulus Salam. Beliau mengatakan qiyamu ramadhana sunnatun bila khilafin. Salat di malam di bulan Ramadan hukumnya sunnah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian pembahasan berikutnya, hukum salat tarawih di masjid secara berjamaah. Maka para ulama katakan salatul tarawih jama'atan fil masjid afdalu min salati man yusalliha munfaridan. Jadi salat tarawih dengan berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan salat sendirian. Jadi dibandingkan dengan salat sendirian. Apa dalilnya? Hadis Aisyah. Itu Rasulullah SAW bersalat di masjid pada suatu malam, kemudian manusia para sahabat ikut salat bersama beliau. Sehingga banyak. Dan ketika malam ketiga atau keempat Nabi tidak sholat di masjid. Kenapa? Ketika itu Nabi khawatir, yaitu anni khasitu an tufradu alaikum. Aku khawatir sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan ini diwajibkan atas kalian. Maka awalnya Nabi sholat tarawih itu berjamaah di masjid. Jadi awalnya sholat di masjid, kemudian para sahabat ikut sampai malam ketiga atau keempat Nabi ya sudah, saya nggak sholat berjamaah di masjid karena wahyu masih turun. Beliau khawatir sholat tarawih itu diwajibkan. Maka sisi pendalilan dari hadis ini, kenapa sholat tarawih berjamaah di masjid lebih utama? Karena Nabi SAW tidak menghalangi, tidak melarang para sahabat yang dia ingin berjamaah kecuali karena kekhawatiran beliau. Sholat tarawih ini diwajibkan. Jadi sholat tarawih ini diwajibkan. Dalil yang berikutnya ijma'. Para ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih di masjid
itu hukumnya boleh dan dia lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Dan dia lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Di antara yang menukil ijma adalah Ibnu Abdul Bar, demikian juga Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Al-Mughni. Beliau katakan al-jama'atu fit tarawih afdal. Jadi sholat tarawih dengan berjamaah itu lebih utama. Itu lebih utama dibandingkan sholat di rumah. Jadi dibandingkan sholat di rumah. Kemudian pembahasan berikutnya, kapan mulai sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan. Kata para ulama, as-sunnatu fit tarawih an tusalla ba'dal isya al-akhir. Sholat tarawih itu dianjurkan yaitu setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, dan ini dalil akan hal ini kesepakatan para ulama. Di antara yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian berapakah jumlah rakaat sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih? Nah, rakaatnya dijelaskan oleh hadis ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani dalam Umdatul Ahkam. Maka dari sini para ulama katakan itu hadis ketika orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ma tara fi sholatil lail?" Nabi katakan makna di antara faedahnya al-haditsu dalilun ala anna sholatal lail makna. Hadis ini dalil bahwasanya sholat malam itu dikerjakan tata caranya 2 rakaat. Demikian juga anna sholatal lail la tanhasiru fi adadin muayyanin. Salat malam itu jumlah rakaatnya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Berarti hadis ini menunjukkan 2 hal. Tata cara salat malam itu 2 rakaat dan tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Maka di zaman Umar salat tarawih itu 23 rakaat. Di zaman Imam Malik bisa jadi bahkan lebih daripada itu, bisa 39 rakaat. Maka kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Nabi benar, beliau sholatnya 11 rakaat akan tetapi panjang, jadi bacaannya panjang, sehingga ketika selesai setelah 4 rakaat istirahat dulu karena bacaannya panjang. Nah, karena Umar radhiyallahu taala anhu memandang bahwa kalau langsung bacaannya panjang tentu memberatkan, maka caranya diperbanyak rakaatnya. Jadi bacaannya dikurangi tapi diperbanyak rakaatnya sehingga menjadi 23 rakaat. Sehingga dibahas oleh para ulama mana yang lebih utama, misalkan seorang dia sholat tarawih 11 rakaat atau lebih daripada itu. Maka apabila sholat seorang bisa 11 rakaat sesuai dengan sholatnya Nabi, bacaannya panjang, enggak hanya wadduha ke bawah saja sudah sholatnya 11 rakaat, suratnya hanya wadduha ke bawah, ya, maka sangat cepat, mungkin enggak sampai bisa jadi setengah jam, atau bahkan kita lihat super kilat ya, sholat tarawih 23 rakaat mungkin 10 menit ya, atau bahkan 8 menit. Jadi yang terdengar waladhdallin itu saja, habis itu udah. Nah, maka yang demikian menurut semua ulama tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun, yaitu tumakninah. Tumakninah ini rukun sholat. Tumakninah ini kayak balapan, jadi sholatnya seperti balapan, ini tidak sah. Maka sekali lagi yang lebih utama, jika seorang bisa panjang sebagaimana sholat Nabi 11 utama. Tapi kalau tidak, maka dia bisa memperpanjang dengan memperbanyak jumlah rakaatnya. Mau 23 boleh, mau lebih daripada itu juga diperbolehkan. Jadi mau lebih daripada itu juga diperbolehkan. Maka jumlah rakaatnya demikian. Kemudian jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya al-qiraah fi sholatit tarawih. Jadi apa yang dibaca dalam salat tarawih. Laisa li qiraatil Qur'ani fi sholatit tarawih miqdarun muhaddad. Memang tidak dibatasi yaitu jumlah tertentu atau berapa ayat yang dibaca dari Al-Qur'an ketika salat tarawih.
Wa tustahabbu qira'atuhu kamilan, akan tapi dianjurkan untuk membacanya secara sempurna. Jadi untuk membacanya secara sempurna. Yang memiliki hafalan yang banyak ya kan terkait dengan hal ini ya, karena memang di bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Demikian juga malaikat Jibril datang menemui Nabi untuk yaitu tilawah Al-Qur'an bersama beliau. Kemudian yustahabbu al-jahru bil qira'ah fi sholati tarawih. Jadi dianjurkan menjaharkan bacaan dalam sholat tarawih. Dalilnya adalah ijma', sebagaimana dulu kalau An-Nawawi beliau katakan ajma'al muslimun ala istihbabil al-jahra bil qira'ah fi sholati tarawih. Jadi para ulama atau kaum muslimin sepakat dianjurkan menjaharkan bacaan dalam sholat tarawih. Kemudian 5 menit lagi ya. Jadi jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah hadis ini yang berikutnya di antaranya dalal hadis bimafhumihi ala anna salatan nahar laisat kadzalik. Mafhum hadis menunjukkan salat siang hari tata caranya tidak demikian. Ai wa annahu yajuzu an tusalla arba'an. Boleh seorang dia salat di siang hari dengan 4 rakaat langsung untuk salat sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Akan tapi pendapat yang wallahu a'lam bishawab lebih kuat juga, bahwa yang lebih utama tata caranya tetap setiap 2 rakaat dia salam. Jadi setiap 2 rakaat dia salam. Misalkan qabliyah zuhur, seorang mau mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, ya, maka bagaimana tata caranya? Boleh 4 rakaat langsung sekali salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian mana yang lebih utama? Maka wa in sallama min kulli rakaatain fa huwa afdal. Apabila dia orang yang mengerjakan sholat sunnah di siang hari itu salam setiap 2 rakaat, maka itu lebih utama. Kemudian hadis ini dalil masru'iyatil witri. Jadi sholat witir itu disyariatkan, wa huwa sunnah muakkadah, dan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, jangan meninggalkannya. Oleh karena itu, anna aqallal witri rakaatan. Di sini juga menunjukkan minimal sholat witir 1 rakaat. Jadi minimal sholat witir itu 1 rakaat. Demikian juga anna waqtal witri yantahi bitulu'is subh. Di sini dalil sholat witir itu berakhir ketika terbit fajar. Jadi ketika terbit fajar. Kemudian faedah yang terakhir, jawazu su'alil khatib alal mimbar wa ijabatihi. Ini faedah penting dalam masalah fikih. Bolehnya seorang khatib ya, atau bertanya kepada khatib yang ada di atas mimbar dan menjawabnya. Jadi ketika ini Arab Badui tanya Nabi di atas mimbar dan Nabi menjawabnya, maka boleh apabila memang diperlukan. Apabila diperlukan boleh demikian. Bahkan Nabi juga ketika beliau di atas mimbarnya ada orang belum sholat tahiyatul masjid datang langsung duduk, Nabi ingatkan untuk berdiri dan mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita kaji atau kita sampaikan terkait hadis yang ringan dan ditambah hadis ini, yaitu hadis tata cara sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga karena terkait dengan bulan Ramadan, maka kita tambahkan dengan beberapa hal dalam sholat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan ke moderator. Syukur Ustaz, Masya Allah. Jadi sayang sekali apabila nanti malam ya kita lewatkan di sholat tarawih kita dari 2 rakaat imam serta terkait dengan yang bukan dosa-dosa kita ketika kita bangun untuk sholat tarawih, dan yang berikutnya itu ketika kita berakhir dengan imam ketika sholat tarawih, maka kita seperti melakukan sholat sepanjang malam. Baik, jamaah sekalian memuliakan, apabila ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan,
Dipersilakan kalau ada beberapa waktu sekitar 5 menit lagi untuk tanya jawab. Makmum apakah baca Al-Fatihah apakah Makmum apakah baca Al-Fatihah atau tidak? Iya, ada pertanyaan untuk sholat tarawih berarti termasuk sholat jahriyah, makmum dia membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, baik sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Pendapat yang pertama, apabila seorang dia sholat menjadi makmum, tidak dianjurkan membaca Al-Fatihah baik dalam sirriyah atau jahriyah. Dan ini kalau nggak salah pendapatnya yaitu ulama Hanafiyah. Adapun pendapat yang kedua, untuk sholat sirriyah maka makmum dia tetap membaca Al-Fatihah. Adapun jahriyah dia diam. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Karena Allah katakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkan, diam, niscaya kalian dirahmati. Termasuk ketika imam membaca Al-Fatihah, maka makmumnya dia diam. Sehingga untuk sholat sirriyah membaca sebagai makmum, untuk jariyah tidak. Ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Adapun pendapat ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan yang lainnya, Al-Fatihah adalah rukun sholat. Maka karena dia rukun sholat, wajib dibaca baik bagi imam, makmum atau sholat sendirian. Baik seorang berada di sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah. Maka pendapat Imam Syafi'i karena Al-Fatihah rukun sholat, Nabi katakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini pendapat juga yang cukup kuat. Oleh karena itu solusinya bagaimana kalau kita memilih pendapat yang ketiga, bahwasanya kalau mau sholat sirriyah pun makmum membaca Al-Fatihah, maka dia membaca ketika imam diam. Misalkan imam diam antara surat Al-Fatihah atau membaca surat berikutnya, maka diam kita baca Al-Fatihah. Kalau tidak, maka caranya bisa membaca Al-Fatihah setelah imam. Misalkan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya juga Bismillahirrahmanirrahim, tentu dengan suara sir, tidak mengganggu sebelahnya. Atau kalau nggak mungkin kan dibaca ketika baca imamnya baca surat. Ini diantara yang dijelaskan oleh ulama Syafi'i. Maka ada khilaf dalam hal ini. Pendapat yang kuat dua tadi, imam dia tetap membaca Al-Fatihah untuk makmum atau dia diam khusus untuk sholat jahriyah. Adapun sholat sirriyah tetap wajib bagi imam, bagi makmum atau orang yang sholat munfarid sendirian membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Maksudnya tinggal nanti malam, Ustaz. Tinggal nanti malam kita langsung mendapatkan ampunan dan mendapatkan sholat sepanjang malam, insyaallah. Barakallahu Ustaz, syukur jazakumullah khair atas ilmu yang bisa kita terima pada siang hari ini. Semoga menjadikan dulu kita menjadi amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada para jamaah sekalian. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan tema-tema berikutnya di hari Rabu, Kamis dan Sabtu. Mungkin demikian dari panitia. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa untuk majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.